Halo, share screen ini ada pada ngeliat nggak ya? Ada muncul nggak ya? Board papan kosong gitu? Muncul kok. Muncul ya, oke. Jadi pasti di sini setidaknya udah tahu lah ya, maksudnya ego itu apa enggak? Maksudnya udah pernah dengar, udah pernah lihat lah ya setidaknya kan? Iya pernah lihat coy. Oke, jadi aturannya ini saya akan jelasin dari awal lagi, jadi benar-benar dari awal. Jadi ego itu jadi ya semacam permainan catur ya, semua tahu lah ya catur gitu. Jadi mainnya gantian hitam putih hitam putih. Tujuannya apa? Kalau catur itu dia ngebunuh raja supaya menang, ya. Kalau ego itu perebutan wilayah. Wilayah itu jadi banyak-banyakan wilayah. Wilayah yang siapa yang paling banyak dia yang menang. Ego itu seperti itu, gitu. Jadi ya kita sebut di sini wilayah hitam. Ada berapa, ada yang tahu? How many territory he has? Yang ditanya ini nih. Kelihatan ya? Wilayah ini ada satu. Di wilayah hitam ini satu. Ya, satu, one. Oke. Almond, broccoli. Coba. Oke. How many territory he has? Count again. Coba sekarang wilayah hitam ada berapa? Kalau seperti ini. Use your mouse, count it. 5 aku. 5, betul. Jadi yang dihitung adalah dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi wilayah itu seperti itu. Titik-titik yang dikelilingi batu itu namanya wilayah. Ya. Oke. Kalau di sudut seperti ini berapa? Hitam. Kenapa? Oke, jadi kalau di sudut ini wilayah hitam ada berapa kira-kira? Di sini satu, ini doang, gitu. Jadi titik-titik yang dikelilingi batu itu namanya wilayah. Jadi ego itu banyak-banyakan wilayah, gitu. Oke, kalau di pinggir seperti apa? Di pinggir ya, misalkan seperti ini. Wilayah hitam ada berapa? Coba wilayah hitam ada berapa? How many? Ya. 8 8, betul. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini wilayah hitam, gitu. Ya, jadi itu hutan wilayah, paling banyak wilayah dia yang menang. Beda dengan catur. Kalau catur itu kita orientasinya adalah supaya bisa ngebunuh raja lawan, tapi kalau ego itu banyak-banyakan wilayah. Ya, jadi wilayah itu seperti ini, gitu ya. Pojok ini wilayah hitam, ini juga wilayah hitam, ini juga wilayah hitam. Jadi seperti itu. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Do you have any question? Ya, ada yang mau ditanya? Oke. Oke, misalkan seperti ini gimana? Misalkan ininya kosong gitu ya. Misalkan ininya kosong. Kayak gini aja, ada yang nggak ketutup satu. Ya, kita belum bisa ini ngeklaim sebuah wilayah. Hampir iya, tapi belum tentu. Gitu ya. Jadi wilayah itu harus betul-betul rapat gitu loh. Jadi kalau sudah seperti ini, yaitu baru jadi wilayah. Gitu. Jadi ya bentuknya bebas, gaya nggak mesti kotak. Kalau ini kan rapi kotak ya, ini juga rapi kotak. Jadi kalau seperti ini pun misalkan, ya jadi kayak kita gambar aja. Ya kayak gini pun ya ini juga wilayah hitam gitu. Ya ini juga wilayah hitam. Yang dihitung titiknya tetap titik di dalamnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kayak gitu. Jadi wilayah hitam ini gitu. Seperti itu ngitungnya. Ya. Oke. Jadi itu hitam. Kalau putih ya sama sih, nggak masalah. Putih, pokoknya yang dikelilingi suatu batu itu sebutnya wilayah. Jadi seperti ini pun ya ini juga wilayah putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Jadi yang paling baik wilayahnya dia yang menang. Gitu. Dan yang main pertama, kalau catur itu, catur kan yang jalan pertama adalah warna putih. Kalau ego itu hitam. Ya, naruhnya di titik perpotongan. Kita nggak naruh di titik di dalam kotak gini, beda ya. Hitam putih seperti itu. Hitam putih gantian gitu. Sampai ngebentuk wilayah. Dan yang paling banyak wilayahnya dia yang menang. Jadi seperti itu. Yang paling banyak wilayahnya dia yang menang. Ego itu banyak-banyakan wilayah. Kayak itu dulu.
Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan ya untuk wilayah ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk wilayah, saya lanjut ke aturan permainan IGO. IGO itu ada yang sebutnya posisi Atari. Jadi Atari itu seperti apa? Ini bentuk Atari. Ya. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan dulu. Suatu batu ini punya kita sebutnya 4 nafas. Izin Nafas kok ada yang Kenapa? chat di kolom Zoom. Oh, oke, sorry. Iya, makasih udah dikasih tahu. Ya, Juang ya, kenapa? Kalau wilayah tuh kalau pas EY itu Suaranya kurang. Kalau misalkan diketik aja deh, kalau misal. Oh, mata. Oh, nanyain bentuk mata atau apa ini? Oh, ngitung wilayah pas. Jadi gini. Jadi mata itu ya wilayah gitu loh. Oke, saya jelasin deh. Jadi kalau di Igo itu mata itu ya wilayah. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu bahasa Jepang, Igo itu kan moku ya, kita sebutnya 1 moku, 2 moku, 3 moku gitu kan. Kalau kalian nonton Hikaru no Go itu kan. Ya, jadi Hikaru no Go itu, moku itu sebenarnya bahasa Jepang itu artinya mata, me gitu loh. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan mungkin di sini ada yang udah tahu gitu ya. Misalkan kalau Igo itu harus butuh 2 mata itu harus menang. 1 mata itu ya 1 poin gitu loh. Jadi mata itu, moku itu ya poin gitu loh. Jadi 1 mata itu ya kayak gini kan misalkan. Ini bentuk 1 mata. Ya ini 1 poinnya hitam gitu loh. Jadi misalkan kalau 2 mata seperti ini ya ini juga wilayah hitam 2 gitu. Cuman kita nggak bahas ini dulu, kita step by step dari pertama banget gitu. Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Ada lagi yang mau ditanya dulu? Kita step by step. Jadi kalau misalkan ya informasi aja gitu. Jadi mata itu sebenarnya ya moku dalam bahasa Jepang. Oh, hitung yang hitam terus ambil yang putih. Ya, ya nanti di Igo itu memang nanti ada cara makannya juga gitu. Jadi cara makannya. Jadi ya ini kita akan jelasin masuk ke posisi yang namanya posisi Atari. Posisi Atari. Jadi suatu batu, oke, kita sebutnya dia punya 4 nafas. Ya seperti ini gitu loh. Jadi kalau nafasnya ditutup, ini juga sama. Ini hilangin deh. Ya, putih pun nafasnya 4 ini, gitu loh. Hitam nafasnya 4, putih nafasnya 4. Gitu. Jadi misalkan gini, hitam taruh sini. Di sini juga ada hitam, di sini juga ada hitam. Ya ini namanya posisi Atari. Putih kena Atari. Ya. Jadi di sini putih kena Atari. Nah, kalau hitam taruh di sini, putihnya diambil. Ini baru dimakan. Gitu ya. Jadi nggak harus gitu, hitamnya nggak harus bentuknya seperti ini. Untuk makan 1 batu putih nggak perlu, gitu. Jadi ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, dan ini nggak perlu, gitu. Sama, misalkan putih mau makan 1 batu hitam ini bagaimana? Ya di pinggir-pinggirnya aja ini, dan ini, gitu loh. Terus ya udah, ini mati. Ya. Sampai sini dulu, ada mau ditanya nggak? Jadi soal posisi Atari. Jadi ini kita sebutnya posisi Atari itu posisi dia mau mati. 1 lagi mau dimakan. Itu Atari. Jadi bukan berarti ini kalau ini udah mati, bukan Atari lagi sebutnya. Jadi ini Atari. Ini posisi Atari. Ini posisi Atari, ya. Ini posisi Atari. Ini posisi Atari. Ini posisi Atari juga. 1 lagi mau dimakan, itu namanya posisi Atari, ya. Jadi kalau hitam taruh sini ya putih mati. Gitu. Oke, di sini juga. Kalau di pojok, hitam cukup 3 batu untuk nangkap 1 batu putih. Ya. Kalau di pinggir, kalau di sudut berapa? Kalau putih mau nangkap hitam nih gantian. Putih hanya cukup butuh ini dan ini. Hitam mati. Ya, jadi nggak perlu ada batu putih misalkan di sini juga. Jadi nggak perlu bentuknya nggak perlu seperti ini. Jadi misalkan di sini ada batu hitam gitu loh ya. Di sini ada batu hitam. Yang mati, misalkan kita ulang deh. Hitam bentuknya beginilah.
terus putih jalan ke sini. Yang mati adalah hitam yang ini. Gitu. Hitam yang ini enggak. Hitam yang ini enggak mati. Jadi kalau putih mau matiin hitam ini bagaimana? Ya putih harus jalan di sini dan di sini. Baru hitam ini mati. Gitu. Jadi gampangnya kalau pinggir-pinggirnya dikepung semua, mati, selesai gitu sih. Nah, sekarang misalkan bentuknya seperti ini. Ini kan kalau hitam tadi taruh sini, putih mati nih. Ya. Biar nggak mati bagaimana caranya? Hitam taruh sini, putih makan, ya berarti simpel kan. Supaya nggak mati putih ini, putih harus lari, jalan ke sini. Gitu. Nah, sekarang nafasnya putih ada berapa? Ada yang tahu nggak? Nafasnya putih ada berapa? How many more move do you need to kill? Iya. Ya. Atau hitam butuh berapa langkah? Dua batu putih ini. Hitam butuh berapa langkah untuk tiga, betul. Jadi jadi hitam butuh jalan di sini, dan di sini. Putih ini mati. Gitu. Jadi kalau dikelilingin semua, dia mati. Oke, misalnya bentuknya kita bikin ribet sedikit deh. Ya, misalkan bentuknya kayak gini lah. Jadi ini jadi satu grup ya. Hitam ini hitam semua. Jadi putih bisa makan hitam semua seperti ini. Caranya bagaimana? Ya harus dikelilingin semua gitu. Ini harus ada, 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 harus ada, harus ada, harus ada, harus ada, harus ada, dan terakhir harus ada. Dan ini semuanya hitam mati. Ya. Matinya terus biasa kalau kita main di offline ya, itu nanti ada tempatnya sendiri, kita sisihin gitu, taruh di sana gitu. Taruh di ada tempat tutupnya, taruh di situ, jadikan batu tawanan. Nanti di akhir permainan batu tawanannya itu untuk mengurangi wilayah lawan gitu. Jadi ya seperti ini tadi. Tadinya misalnya di sini ada putih. Hitam taruh sini. Putih mati kan, diambil. Ya ini nanti jadi batu tawanan. Ada tempatnya sendiri jadi tawanan gitu. Nah, otomatis ini jadi wilayah hitam juga. Oh, ada chat. Ya, harus rebut wilayah. Ya kita nggak. Dulu. Kenapa? Dulu. Halo, kenapa? Hitungnya dari mana dulu? Yang mana ini? Yang mana ini, Hikaru? Yang hitam. Wilayah hitam yang ini? Hitung apanya? Wilayahnya? Ya, wilayah hitam yang ini 1, 2. Wilayah hitam ini 2. Hikaru, kalau wilayah hitam ini ada berapa? Di sini ada wilayah hitam. Hitam yang ini ada berapa? Wilayahnya ya, bukan batunya. Kita nggak ngitung batunya. Wilayahnya ya. Betul. Hitam yang ini wilayahnya berapa? Jawabannya 1. Ini doang loh. Ini doang. Gitu. Kalau putih, wilayahnya 2. 1 sama 2. Oke, Hikaru. Kamu coba hitung wilayah putih di sini deh, ada berapa deh? Yang ini. Yang mana? Yang ini, putih ini. Yang putih ini. Wilayah putih ada berapa? 1. Coba hitung. 12, coy. 12. 12, bukan 12. Berapa lupa? Batunya jangan ya? Hikaru lihat ya. Hikaru lihat ya. Oke. Ini wilayah putih. Ini wilayah putih. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi ini wilayah putih. Ya. Ya. Ya, coba satu lagi. Coba Hikaru hitung wilayah putih ini ada berapa? 2, 6. Berapa? 7. Ada 6. Kita nggak ngitung batunya ya. Kalau batunya memang ada 7, betul, batunya ada 7, tapi kita nggak ngitung batunya, kita ngitung wilayahnya. 6 mana aja? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu wilayah putih itu. Gitu. Ini wilayah putih. Berarti di sini kita rebut wilayah ya?
Ya, jadi ini gampangnya, ini kayak tanah kosong, kamu ngambil-ngambil wilayah, betul. Jadi kamu bikin-bikin pagar-pagar buat ngebentuk wilayah, gitu. Oke, coba Oh. satu lagi deh. Wilayah, gini, ini deh. Wilayah putih berapa Hikaru di sini? Wilayahnya, titik kosongnya ada berapa? Ada 3. Betul, betul. Jadi wilayah putih di sini 3, gitu loh. Ya udah. Nanti di akhir permainan dihitung. Jadi misalkan di sini ada wilayah putih, di sini ada wilayah putih, di sini ada wilayah putih, di sini wilayah putih, hitam di sini gitu ya. Jadi ya di total jumlahnya wilayah putih di sini ditambah wilayah putih di sini, ditambah wilayah putih di sini, ditambah wilayah putih di sini. Ya di total aja. Ya udah gitu. Itu wilayah putih. Jadi misalkan di sini wilayah putih ada di sini 4 ya. Ya. Kalau bukan 3 di sini 4. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini 4, di sini 8 berarti 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gitu ya. Jadi di sini ada wilayah putih, di sini putih. Ya totalnya 20. Di sini hitam baru ada 3 gitu. Jadi pokoknya banyak-banyakan wilayah kosong. Oh, yang wilayah kosong nggak dibanyak-banyakin. Betul. Jadi kita rebut-rebut wilayah, betul. Jadi di sini wilayah putih gitu. Ada yang mau ditanya nggak, Hikaru? Udah? Gitu Udah. aja. Oke. Oke. Kalau yang posisi Atari tadi, yang posisi Atari yang ini. Ya. Hitam taruh sini, putih dimakan. Ngerti ya? Di sini ya. Di sini ada yang mau ditanya nggak? Oke. Gini deh. Di sini misalkan ada putih. Terus putih mau makan hitam di sini, jalannya ke A atau B? Hikaru tahu nggak, Hikaru? Punten dia lagi makan ini. Oh gitu, oke. Ya, Santi mau jawab atau siapa mau jawab? Putih harus jalan kemana? Mau jawab, William? Ini. Which point? A or B? Putih mau makan 2 batu hitam ini, ya putih harus jalan ke B. Iya, B. Ke sini, putih harus jalan ke sini. Bau. Ya, terus hitamnya di sini mati, gitu. Iya, sama. Ya, jadi kalau dikelilingin itu mati. Simple seperti itu. Oke. Ya, misalkan bentuknya seperti ini. Ini kan dikepung nih, misalkan dikelilingnya ada hitam semua juga. Dikelilingnya ada hitam semua juga. Putih bisa kita ambil nggak dari atas papan? Udah mati atau belum? Maksudnya kita boleh ambil putih ini nggak? Kalau hitamnya bentuknya seperti ini. Ini kan dikelilingin putihnya dikelilingin hitam juga. Ya, putih boleh diambil nggak di atas papan? Kira-kira putih udah mati belum? Gitu. Nafasnya habis nggak di sini? Hah? Putih mati? Mati? Ya, putih mati nggak di sini? Maksudnya putih boleh diambil di atas dari atas papan nggak kira-kira? Belumnya nggak putihnya? Boleh. Boleh diambil ya? Ya, nggak boleh diambil. Oh, nggak boleh diambil sebenarnya. Nggak boleh diambil. Karena kalau kita mau makan putih ini, dia harus betul-betul ngelilingin putihnya baru boleh diambil. Jadi kalau belum betul-betul rapat, ya kita nggak ngomongin hidup dengan udah ada 2 mata atau enggak ya. Itu belakangan, kita nggak ke arah sana dulu. Pokoknya hitam di sini, putih belum mati, belum betul-betul mati gitu. Ya, di sini hitam nggak boleh ngambil putih. Beda loh dengan misalkan begini. Kalau bentuknya seperti ini, putih ambil mati. Paham nggak bedanya? Gini gak mati. Oh, kenapa nggak mati? Karena gini. Kalau ini, lihat nggak bedanya, William? Jauh bukan ya. Ada. Kalau putih yang ini, dia betul-betul rapat.
Di sini putih bener-bener rapat dikelilingin hitam. Kalau di sini putihnya ini masih ada longgar, ada nafasnya gitu. Jadi mati itu kita sebut mati satu batu, maksudnya kita boleh ambil batu dari atas papan hanya ketika nafasnya sudah betul-betul nggak ada. Hanya ketika nafasnya betul-betul nggak ada. Itu boleh diambil nggak? Ya kenapa Hikaru? Boleh diambil nggak? Belum boleh. Kalau yang putihnya, aduh ya. Kalau Hah? putihnya Ini you can carry ya. By note. yang di atas itu Hah? Hah? ingin yang warna hitam. Ya kenapa? Ya. Teguh ada yang mau ditanya? Kalau putihnya di sini full, gimana? Yang ini yang hitamnya banyak. Di sini Kalau- putihnya full. Jadi maksudnya di sini putih semua seperti ini. Gitu. Benar seperti ini, Karu? Maksudnya? Kalau seperti ini, misalnya seperti ini, ya di sini putihnya mati. Di sini putihnya mati semua. Ini diambil semua di atas papan. Gitu. Karena dia betul-betul nggak punya nafas. Ya, kita ulangi nafas lagi deh. Mati itu hanya ketika kita sama sekali nggak punya nafas. Oke, kita ulang ya. Nafas itu seperti apa? Jadi, di sini nafas putih, 2 ini, kalau tadi misalkan 1 lah ya. Misalkan ini ada 1 putih, nafasnya berapa? Nafasnya putih ini 1, 2, 3, 4. Artinya hitam butuh jalan di titik-titik ini, 4 titik ini, untuk makan 1 batu putih ini. Gitu. Jadi kalau nafasnya habis, mati. Gitu kan. Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang putih ini nafasnya berapa kira-kira? Nafas di sini? Ada yang tahu nggak nafas putih 2 ini ada berapa? Atau hitam butuh berapa langkah? Hitam butuh berapa langkah supaya putih ini mati? Ada yang tahu nggak? Itu nafas sendiri. Bunyinya lagi berat. Coba, William tahu nggak? Hitam butuh berapa kali jalan supaya di sini mati putih semua? Berapa kali jalan? 1, kita hitung ya. 1, hitam butuh jalan di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jadi, ya, di sini baru putih boleh diambil. Nah, di sini putih masih punya nafas. Nafasnya ya tetap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau posisinya seperti ini, putih belum mati. Ya. Kita nggak bahas dia punya mata atau enggak ya. Belakangan mungkin ada yang udah ngerti soal mata. Kita nggak bahas itu dulu. Pokoknya di sini belum mati putihnya. Kenapa? Karena nafasnya masih ada. Mati itu hanya ketika kalau dia nggak punya nafas. Seperti ini. Ya seperti ini. Putih nggak punya nafas sama sekali, yaitu mati putihnya. Ya di sini putihnya mati karena nggak punya nafas, karena udah ditempel lah. Ini benar-benar ditempel kan, sekelilingnya ditempel sama hitam putihnya, maka putihnya ini mati. Sedangkan ini putihnya nggak mati. Jadi kalau ini putihnya mati, di sini putihnya masih hidup. Kenapa? Karena di sini putihnya masih punya nafas. Gitu. Oke, bedanya di situ. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini dulu? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut deh. Jadi, kenapa? Ada yang mau tanya? Tapi areanya itu sudah jadi punyanya yang hitam kan. Anggapannya kan dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman jumlahnya dia dikurangin dua titik putih aja kan. Maksudnya yang ini atau yang atas? Area yang atas. Atas. Oh, ya memang ya kita saya nggak ngomongin soal ini ya. Maksudnya kan tadi memang ini putihnya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, itu karena kalau untuk hidup ada butuh 2 mata ya, belum bahas sampai sana. Cuman intinya di sini kita belum boleh ngambil 2 batu putih ini loh. Jadi boleh diambil hanya kalau yang seperti ini, nafasnya mati gitu. Memang di sini putih buat hidup susah gitu ya. Tapi misalkan di akhir permainan, misalkan ya sampai akhir permainan bentuknya seperti ini dan nggak berubah, memang ini nanti kita sebutnya mati gitu sih. Ya cuman saya nggak mau bahas ke sana dulu, nanti takutnya bingung soalnya ini buat yang pemula gitu ya. Tapi betul nanti kalau di akhir permainan, kalau misalkan ini dianggapnya mati, ini diambil juga dan jadi wilayah hitam, betul. Oke. Betul.
Jadi seperti itu. Jadi saya nggak bahas dulu ini bentuk mati atau enggak. Jadi maksudnya saya mau bahas ini adalah putih belum betul-betul mati. Karena kenapa bisa aja misalkan putih bentuknya seperti ini, terus dia lari keluar kan, ya bisa aja misalkan hitam lengah kan, ini kan akhirnya keluar kan, gitu loh. Oh, oke. Ya, Oke, jadi Bro. dia jebol gitu, di putihnya jebol lari keluar gitu loh. Ya kita nggak Oke. bahas itu dulu. Cuman misalkan kalau sampai sini putihnya ya belum betul-betul mati gitu kan. Oke. Seperti ini putihnya belum betul-betul mati gitu. Karena ya misalnya ada kejadian kayak tadi, tahu-tahu hitamnya nggak lihat gitu kan, tahu-tahu bisa keluar gitu. Jadi yang mati itu hanya ini selesai gitu. Ini boleh diambil. Kalau ini enggak, ini udah nanti itu belakangan lah, nanti dibahas belakangan. Pokoknya kalau ini putihnya belum mati. Kenapa? Karena nafasnya masih ada gitu. Jadi ya mungkin di sini ada yang udah tahu ya soal hidup mati dua mata atau enggak. Kita nggak bahas ke sana dulu, cuman biar di sini lebih ngerti aja mana yang bentuknya memang betul-betul mati, bisa diambil di atas papan atau yang belum. Gitu ya. Jadi ini dibedainnya gini. Ya, kalau di sini ini hitamnya betul-betul mati, ini kita boleh ambil di atas papan langsung. Kalau ini enggak, karena putih masih punya nafas. Itu dulu gitu. Ya. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Oh, Indra ya, ini tapi areanya sudah diambil sama hitam. Ya, itu sih tadi. Jadi memang kalau mati ya jadi area lawan gitu. Di area lawan kalau mati kan. Oke, ada yang tanya lagi? Kenapa? Tadi udah ya. Ya, Mas. Ada yang masih punya pertanyaan dulu? Ya, saya. Juang, ada yang mau ditanya? Ya. Ya. Ya, apa? Eh, Silakan. kalau pas main tatap muka, itu kan ada timernya. Oh, ya, kenapa? Terus kalau pas Atari batunya banyak, itu gimana? Berarti ada yang salah satu pihak yang waktunya berkurang. Ya, gini. Aturan kalau misalkan ngambil batu, ini ya memang di luar topik. Selalu gini, ambil batu dulu baru pencet timer. Jadi ya memang aja ada orang yang misalkan waktunya udah tinggal dikit banget, karena ya repot ngambilin batu di atas papan, baru tekan timer terus akhirnya kalah. Maksudnya gitu ya, Juang? Iya. Ya memang seperti itu, memang aturannya gitu. Kalau kita makan, nggak bisa pencet timer dulu, karena kalau kita pencet timer kan waktunya waktu lawan yang jalan. Rugi dong. Nggak bisa gitu. Ambil batu dulu, misalkan batunya yang di papan misalkan menang banyak, bener-bener banyak, misalnya setengah papan. Karena saya beneran pernah loh, jadi menang banyak, setengah papan lebih, cuman waktunya habis, ya udah gimana gitu. Waktu jadi, kalau habis waktunya selesai kalah gitu. Jadi ya ambil batu dulu baru tekan timer. Ya seperti itu sih. Ada lagi yang mau ditanya? Ya sampai sini dulu, nanti baru kita akan lanjut lagi. Udah? William, ada yang mau ditanya? William ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak, William? Ada nggak? Coba jawab dulu. Enggak. Nggak, oke, kita lanjut ya. Jadi itu Atari. Nah, kalau di pinggir seperti apa? Misalkan kalau hitam sini, putih mau makan hitam satu ini butuh jalan di sini dan di sini. Jadi hanya dua ini aja yang tadi seperti saya bilang. Kalau di sudut ya, kalau di pinggir putih seperti ini, mati. Jadi mati itu kayak gitu. Jadi nggak bisa misalkan kayak gini, hitam ada di sini, hitam ini ya nggak bisa kita ambil di atas papan gitu. Kita nggak sebut ini mati karena masih punya nafas gitu kan. Jadi yang mati hanya yang seperti ini. Jadi itu dulu. Jadi kalau dikepung mati, selesai gitu. Itu aturan Igo. Yang pertama, oke, kita ke yang aturan kedua. Jadi misalkan ada bentuk seperti ini, gitu ya. Ada bentuk seperti ini. Di sini ada kosong kan di sini misalkan di sini wilayah hitam satu nih tadi. Putih kira-kira boleh nggak taruh di sini? Sekarang misalkan giliran jalan putih nih. Putih boleh nggak taruh di sini? William, putih boleh nggak taruh di sini, William? Lost kan Udah fokusnya? putih baru taruh di sini. Kenapa? nggak? Lost ya? Lebih tepatnya sih ya nggak bisa. Iya, lost maksudnya. Jadi karena kalau kita taruh sini kan dia langsung mati kan, otomatis kan? Iya, langsung mati. Ya, langsung Boleh taruh di situ, langsung Mas? dikelilingin hitam langsung mati. Enggak boleh. Nggak boleh, betul nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi
kalau misalkan kita taruh di tempat yang membuat batu kita langsung mati, itu ilegal. Di ego itu nggak boleh yang namanya bunuh diri. Kita nggak bisa bunuh diri di ego. Langsung ngilangin nafas sendiri di sini nggak bisa gitu. Jadi misalkan kalau kalian main terus ada lawan kayak gitu, bukan berarti langsung kalian ambil batunya lawan gitu, enggak. Misalkan ada misalkan teman kalian lagi main taruh di sini, terus ini langsung diambil gitu, enggak, bukan ya. Ingetin aja, karena yang taruh di sini udah pasti pemula gitu loh. Ya. Jadi ingetin, nggak bisa, jangan di situ. Ini ilegal karena ini bunuh diri. Nggak bisa taruh di situ. Ya. Oke, pertanyaan. Misalkan bentuknya seperti ini. Boleh nggak Putih taruh di sini? Wia, boleh nggak taruh di situ? Boleh nggak Putih taruh di sini? Boleh. Boleh, betul. Wah, pinter. Ya, betul. Putih boleh taruh di sini. Kenapa? Karena di sini Putih masih punya nafas. Tiada. Kenapa tiada? Ya, jawab napasnya masih ada betul ya. Nah, di sini. Masih ada. Apa? Dua. Ya, masih ada 2 betul ya. Oke. Jadi masih ada punya 2 nafas, betul. Betul, di sini Putih masih punya 2 nafas. Halo, Hikaru balik lagi. Oke. Ya, jadi di sini Putih masih punya 2 nafas, ini dan ini. Makanya bentuk seperti ini, Putih naruh dalam boleh. Putih boleh taruh tengah seperti ini boleh, gitu ya. Kalau taruh di sini, Putih boleh apa enggak? Kalau Putih jalan taruh sini lagi, boleh apa enggak? William boleh nggak, William? Coba. Boleh nggak? Tunggu kok. Itu kalau ditaruh 3 bukannya langsung lost ya? Kan bisa kalah. Iya, betul. Tapi kalau di sini, Putih masih boleh. Kenapa? Nah, betul, nafasnya Tinggal masih ada 1. Iya. Betul. Jadi, kalau di sini masih boleh, Putih naruh di sini masih boleh. Tapi kalau taruh di sini, ya nggak boleh. Gitu. Kalau di sini nggak boleh. Karena di sini betul, langsung mati, Putihnya langsung bunuh diri. Gitu. Jadi di sini nggak boleh. Gitu. Jadi misalkan ada kayak tadi nih, misalkan di sini ada wilayah putih, di sini wilayah hitam, gitu. Misalkan gede lah ya. Ya misalkan di sini. Putih mau masuk, boleh nggak gitu? Putih taruh sini boleh nggak gitu? Ya boleh, karena nafasnya masih ada gitu loh. Jadi yang nggak boleh, yang ilegal hanya yang kalau kalian taruh di sana, nafas kalian langsung mati. Gitu. Kalau kalian taruh di sana, nafasnya langsung mati. Jadi yang kayak tadi seperti ini. Jadi kalau seperti ini, ya kalau Putih taruh di sini langsung mati kan? Ini yang nggak boleh. Gitu. Boleh nggak taruh di situ? Kalau ditaruh itu nggak boleh ya. Ya nggak boleh. Kalau misalkan Putih taruh sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Gitu. Yang itu bisa, yang itu enggak. Ya. Ada nafasnya masih ada banyak. Ya masih ada banyak. Gitu. William, kalau Putih taruh sini boleh nggak, William? Kalau taruh situ boleh nggak? Jawab. Boleh. Boleh, betul. Kalau taruh Masih sini, ada 2. betul. Nafasnya ya di sini yang kosong masih ada 2, nafasnya Putih ada 1. Taruh sini masih boleh nggak, William? Tuh. Boleh nggak sekarang? Boleh nggak sekarang? Boleh. Oke. Boleh, betul. Masih ada 1. Wah, pinter. Benar, masih ada 1, jadi boleh. Kalau di sini boleh nggak, William? Nggak boleh. Boleh, karena ini Putihnya langsung mati semua. Pinter. Jadi seperti itu ya. Itu aturan kedua adalah nggak bisa yang namanya kita bunuh diri gitu. Langsung ke dalam keadaan mati, kita nggak boleh jalanin itu. Itu aturan kedua. Oke, jadi ada 1 aturan lagi. Ego itu hanya Atari. Terus tadi langkah ilegal, kalian nggak boleh taruh di sana. Dan 1 lagi adalah misalkan kalian lagi main, terus misalkan ada kebentuk wilayah kota seperti inilah. Oke. Tadi misalkan kalau hitam taruh sini boleh nggak? Kalau ini boleh nggak, Bang? Boleh nggak hitam taruh sini? Nggak boleh. Nggak boleh, betul. Tapi misalkan di sini Kalau ada batu di situ boleh nggak taruh di sini? ada hitam di sini, boleh nggak hitam taruh sini? Boleh. Boleh nggak? Boleh.
Boleh, betul. Boleh. Jadi kalau hitam taruh sini, yang mati adalah putih ini. Nyam. Gitu. Tadi ke kamar 11 sih. Udah muncul belum? Udah. Yang Sudah. Oke, ulang ya. Sorry, tadi keluar dulu. Soalnya dipanggil ke kamar sebelah. Oke, ulang. Jadi, misalkan bentuknya seperti ini. Ini posisi kok namanya. Jadi, 5 menit lagi udah mulai. udah mulai apa? Ada nonton ya? Acara ya? Jadi, oke, kita ulang di sini. Posisi di sini, hitam makan satu ini diambil boleh. Ya. Tapi sekarang kelihatan nggak? Hitam ini tuh kayak mau dimakan putih lagi. Iya betul coy. Ya, Betul. betul. Oke, jadi putih taruh sini lagi boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak No. boleh. Karena nanti kita akan ulang makan di tempat yang sama terus. Ya, kita ulang makan Hitamnya yang yang sama terus. putihnya yang dimakan. Ya, jadi aturannya seperti ini. Posisi seperti ini. Hitamnya yang dimakan atau putihnya yang dimakan bukan? Ini yang jawab Oke, lagi. ulang ya. Putih seperti ini, hitam jalan di sini, putih mati. Oke. Tapi di sini hitam kan kayak mau dimakan putih lagi nih. Putih nggak boleh makan hitam di sini lagi. Kenapa? Karena nanti kita makan di sini terus. Gitu. Nggak selesai gamenya. Makan di sini lagi, makan. Jadi nggak bakal selesai. Jadi makanya dibuat peraturan, namanya peraturan kok. Ini peraturan Igo yang terakhir juga. Jadi kalau hitam taruh di sini, ya silakan monggo. Hitam makan satu batu putih. Nah gitu. Nah lanjutnya, putih nggak boleh makan balik di sini. Kenapa? Biar nggak mengulang, nggak ngelup gitu loh. Nggak ngelup di tempat yang sama terus. Nggak ngelup ngulang di tempat yang sama terus. Jadi nggak makan-makan di tempat yang sama terus. Makanya dibuat peraturan, namanya peraturan kok. Jadi nextnya putih nggak bisa langsung makan di sini lagi. Jadi masih kemana? Jalan tempat lain. Dimanapun selain di sini. Dimanapun selain di sini. Dia dimanapun boleh gitu. Putih jalan bisa di sudut di sudut kalian juga boleh jalan ya. Di sini pun boleh, di sini juga boleh gitu loh. Boleh. Oh, Ya. Jadi mesti jalan ke tempat lain dulu. Nggak boleh makan ini lagi. Jalan tempat lain dulu. nanti Hitamnya, malah kenapa? selesai. Iya. Nanti saya kalau di situ. Iya, kalau di sini terus betul nggak selesai. Nggak selesai. Kita main di sini terus aja makan satu terus aja nggak selesai gitu loh. Jadi di sini putih harus jalan kemanapun selain di sini. Ya, nextnya kan sekarang yang jalan siapa? Hitam. Hitam jalan di sini boleh nutup. Tapi kalau nutup ya selesai kan, nggak ada persoalan. Nah, misalkan hitamnya ke tempat lain juga, putih baru boleh makan balik di sini. Dapat nggak intinya? Kalian harus Enggak. satu putaran dulu supaya bisa makan balik. Supaya bisa makan balik, kalian harus tunggu satu putaran dulu. Ya, jadi bisa aja, misalkan bentuknya seperti ini. Misalkan di tempat lain juga ada kejadian seperti ini, gitu ya. Jadi misalkan ulang nih, tadi kita makan putih di sini. Putih nggak boleh makan balik di sini. Putih makan di sini boleh, gitu loh. Nah, hitam pun sama, makan di sini nggak boleh kan? Ya, hitam harus ke tempat lain juga, gitu. Kalau hitam nutup ini ya nggak apa-apa, gitu. Ya, kalau nggak mau ribet, kalau nggak mau pusing, ya tutup aja langsung beres, gitu. Dijaga kan, biar nggak dimakan, gitu. Putihnya juga jaga, gitu. Tapi kalau putihnya nggak jaga, putihnya ke tempat lain, hitam boleh makan balik. Ya, ngerti nggak? Nunggu satu putaran dulu, supaya nggak makan, kita makan di tempat yang sama terus. Makan, gitu. Supaya nggak, Ini ya. ya, supaya nggak jalan di tempat yang sama terus. Dibuat peraturan, namanya peraturan kok. Gitu. Jadi kok itu. Biar nggak makan di tempat yang sama terus. Jadi harus jalan ke tempat lain dulu. Kalau hitamnya jalan ke tempat lain juga, seperti tadi kalau nutup boleh. Kalau nutup boleh. Kalau hitamnya jalan ke tempat lain juga, putih boleh makan balik. Jadi harus ada selang satu move dulu, satu langkah dulu, supaya bisa makan balik. Gitu. Harus ada selang satu move dulu, supaya bisa makan balik. Ya. Harus ada selang satu move dulu, supaya bisa makan balik. Oke, jadi gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak lagi? Hikaru udah jelas?
William ngerti ya? Peraturan kok ya? Halo, William ada yang mau ditanya nggak, William? William ada yang mau ditanya nggak? Oke, ya kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut deh. Oke, peraturannya itu aja, 3. Cuman saya mau kasih lihat misalkan bentuk seperti ini. Misalkan, oke, kalau tadi kita ulang dari posisi Atari, ini posisi Atari ya. Kalian harus ingat konsep posisi Atari adalah ketika nafas tinggal 1, itu kita sebut posisi Atari. Jadi nafas putih ini tinggal 1, tinggal ini doang. Dan ketika hitam taruh di sini, dimakan, putih mati kan. Yaitu konsep Atari itu. Satu lagi mau kemakan, itu Atari namanya. Udah satu lagi mau kemakan, itu posisi Atari. Nah, ingat dulu konsep itu. Nafasnya tinggal 1, itu berarti Atari. Oke. Kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Nah, putihnya yang hitamnya yang kemakan. Nah, Betul. Caranya gimana? Kalau putih mau makan hitam ini caranya gimana, Hikaru? Taruh di mana? Tahu nggak Hikaru taruh di mana? Kalau putihnya mau makan hitam ini juga posisi Atari loh. Konsep posisi Atari adalah ketika nafas tinggal 1. Kalau udah tinggal 1, berarti kena Atari namanya. Nafas tinggal 1, ya berarti itu namanya posisi Atari. Jadi ini pun posisi Atari gitu. taruh di tengah. Pinter. Putih taruh di tengah, ini hitam semua mati. Kita boleh diambil di atas papan. Wilayah putih jadinya berapa sekarang? Hikaru, bisa itu nggak? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Otomatis jadi wilayah putih. Gitu. Jadi betul, taruh di tengah. Jadi kalau di sini ada hitam, misalkan hitam seperti ini pun posisi Atari. Gitu. Putih taruh di tengah, hitam mati semua. Bukan putih yang mati semua ya, hitam yang mati semua. Ada yang mau ditanya nggak sampai situ dulu? Ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau nggak ada, gini deh. Misalkan putihnya di sini. Boleh nggak putih taruh tengah? Boleh. Nggak boleh. Oh iya. Kenapa? Karena di sini masih ada kosong. Ya, putih harus jalan di sini dulu, baru next-nya bisa jalan di sini putihnya. Hikaru, kalau hitam yang jalan di sini boleh nggak? Begini. Boleh nggak Hikaru, hitam jalan di sini? Bunuh diri. Bunuh diri, betul, nggak boleh. Jadi kalau hitam taruh sini, bunuh diri, mati hitamnya, gitu. Jadi nggak bisa. Di sini nggak bisa. Jadi karena hitamnya nggak bisa jalan di sini, yang bisa jalan di sini hanya putih. Gitu loh. Jadi putih boleh taruh sini dan hitam semua mati. Tapi syaratnya itu harus dikelilingin dulu semua. Jadi misalkan kalau ada 1-0 begini, atau misalkan begini, ya ini nggak bisa putih taruh di tengah di sini nggak bisa. Putih yang mati, putih yang bunuh diri. Kalau statusnya seperti ini, putih yang bunuh diri. Kalau putih yang taruh di sini, putih yang bunuh diri, gitu loh. Bukan hitam yang bunuh, bukan hitam yang mati, tapi putih yang bunuh diri. Jadi ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan putih mau makan hitam semua ini, putih harus jalan di sini dulu, putih harus jalan di sini dulu, terakhir jalan di sini boleh, semua mati, gitu ya. Jadi ini baru hitamnya mati semua. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau bentuknya seperti ini, tadi dikelilingin putih semua masih mati nih, kan dikelilingin semua kayak gini kan masih mati kan hitamnya. Nah, misalkan kalau bentuknya ada 2 begini kosong, bisa nggak putih taruh di sini? Enggak. Nggak, betul, nggak boleh. Kalau taruh di sini boleh nggak? Enggak. Nggak juga. Jadi putih bisa makan hitam ini nggak, Hikaru? Enggak bisa. Betul, pinter. Jadi putih nggak bisa taruh di sini, nggak bisa taruh di sini. Artinya hitam hidup. Wilayah hitam jadi ada berapa kalau di sini? 2. 2, betul. Jadi hitam hidup dan punya 2 wilayah. Gitu. Oke, misalkan kalau di sini diganti nih, tadi dia di sini hitam nih. Yang di pinggirnya ini sekarang kita ganti warna putih.
Kira-kira ada yang tahu nggak? Di sini hitam hidup atau mati? Boleh nggak? Di sini dulu deh. Kalau putih taruh di sini boleh nggak? Di sini kan nggak boleh. Karena Nggak putih yang boleh. bunuh diri. Betul. Kalau di Nggak sini, boleh. Tuh. kalau di Nanti sini boleh nggak? Boleh. Boleh. Di sini putih boleh makan hitam di sini. Langsung hitamnya kena Atari sekarang. Gitu. Jadi kalau salah satunya kok ini sebenarnya. Jadi ini yang kita sebutnya mata palsu. Mata palsu adalah mata yang sekilas kelihatan bentuk mata, tapi ternyata bisa dimakan. Itu namanya mata palsu. Ya. Kalau ini mata asli, putih nggak boleh taruh sini. Karena putih yang mati kalau di sini. Tapi kalau putih taruh di sini, hitam yang mati, ya berarti itu bukan mata. Sekali lagi, mata itu harus solid. Nggak bisa, kalau kita taruh di sana, kita nggak bisa taruh di sana gitu. Itu mata yang asli itu solid kayak gini. Ini mata solid. Putih nggak bisa taruh di sini, putih yang mati. Tapi kalau bentuknya seperti ini, putih boleh taruh. Dan hitam yang mati, gitu loh. Jadi di sini, hitamnya mati semua, gitu loh. Karena nggak punya dua nafas, gitu loh. Ya belum diambil di atas papan memang, gitu loh. Oke. Sekarang misalkan bentuknya seperti ini. jangan gitu. Oke, Sumego. Komika ini ya. Putih harus jalan kemana supaya hitam mati semua? Enggak dalam satu langkah ya. Nggak mungkin. Kalau putih mau makan hitam semua, putih harus ada ini, dan harus ada ini, baru hitam mati semua. Harus benar-benar rapat dulu, baru hitamnya mati. Oke, sekarang bentuknya seperti ini tadi. A, B, C. Putih harus jalan kemana dulu supaya hitam ini semua mati? Tahu nggak kira-kira? Tengah. Tengah, pinter. Ke B dulu, betul. Putih jalan ke tengah dulu. Gitu. Putih jalan ke sini dulu, ke B dulu, hitam nggak bisa bikin dua mata. Simpelnya gini, kalau misalkan hitam jalan di sini, kalau hitam bentuk seperti ini hidup, kalau hitam jalan di sini, hitamnya hidup, kalau kita jadi putih, ya jangan sampai putihnya jalan di sini. Kita tusuk matanya, gitu. Kita istilahnya tusuk matanya. Gitu. Ya, hitam jalan di sini boleh. Ya, putih tinggal jalan sini dan semua hitamnya mati. Yang mati hitamnya bukan putihnya, ingat. Gitu. Jadi, untuk hidup, minimal harus punya dua mata. Ya. Untuk hidup, minimal harus punya dua mata. Gitu. Ya. Ya, jadi untuk hidup minimal harus punya dua mata. Nah, kalau dua hidup, lebih gimana? Ya boleh, bagus. Kalau dua aja udah hidup, kalau kalian bikin 3 atau lebih ya juga boleh gitu. Kayak seperti ini 3 atau berapa, ya ini juga nggak bisa mati. Kalau 2 aja sudah hidup, 3 makanya udah hidup banget lah. Simpelnya seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk hidup minimal harus ada 2 mata. Ya, kalau 3 juga hidup. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Soal 2 mata. Jadi seperti ini, putih mau bagaimanapun mengelilingi hitam, hitam nggak akan bisa, putih nggak bisa ngebunuh hitam. Karena di sini hitam udah solid 2 mata. Oke, misalkan di sini nggak ada hitam, tapi di sini diganti dengan warna putih. Hitam hidup atau mati? Ada yang tahu nggak? Mati. Mati, pintar. Oke. A atau B? Putih harus jalan kemana? Harus jalan kemana dulu? A atau B? B. B, betul. Putih harus jalan ke B dulu dan makan 3 batu. Ini yang mati ini. Nah, ya sekarang hitamnya udah tinggal 1 mata. 1 nafasnya udah kena Atari juga. Hitam taruh sini nggak bisa karena dia bunuh diri. Ya putih boleh taruh sini dan hitam mati gitu. Ya, kalau mau makan betul ini mati semua. Cuman yang memang tadi kalau ada yang nanya, kita nggak perlu kok misalkan sampai akhir permainan kita sengaja makan ini, ngambil dulu semuanya, nggak perlu sengaja gitu kok. Misalkan sampai di akhir permainan gitu ya, misalkan bentuknya nggak berubah kayak gini, ya tadi. Ya ini mati, kita anggapnya mati gitu. Di akhir permainan kita boleh ambil. Jadi nggak harus kalian matiin betul-betul batunya. Oh, Juang nanya. Oke. Itu wilayah punya hitam atau putih? Yang kalau udah mati ini ya.
Kalau udah mati, ada yang tahu nggak? Misalkan bentuknya seperti ini. Bentuknya udah seperti ini, hitam mati. Di sini wilayah ini punya hitam atau putih lagi? Yang satu ini. Yang di tengah ya? Betul, betul. Punya hitam atau putih? Ini kan hitamnya mati ya, karena matanya cuma satu. Putih. Pinter. Jadi ini punya putih, karena hitamnya mati. Karena di akhir permainan, ini kan diambil. Ini diambil. Ya, jadi ya udah, ini punya wilayah putih, bukan hitam lagi. Gitu. Ya, jadi itu. Minimal harus punya 2 mata untuk hidup. Sebaliknya, kalau kita mau mati lawan, jangan sampai lawan punya 2 mata. Ya. Seperti itu. Gitu. Lawan jangan sampai punya 2 mata. Ya. Oke. Nah, jadi misalkan begini. Bentuknya seperti ini. Hitam tahu-tahu masuk sini. Pertanyaan pertama, hitam boleh nggak masuk sini? Bisa nggak dulu? Bisa atau nggak dulu? Enggak. Boleh atau nggak? Enggak. Jawabannya masih boleh. Kenapa? Ya, karena masih ada nafas. Gini loh, yang nggak boleh itu hanya kalau dia taruh langsung mati bentuknya. Jadi kayak gini Hikaru. Kalau hitam taruh sini nggak boleh karena dia langsung mati. Ya. Tapi kalau ini, hitam kan nggak langsung mati, masih punya nafas. Nafasnya hitam ini 3. 1, 2, 3. Selama dia masih punya nafas, berarti boleh jalan. Selama dia masih punya nafas, boleh jalan. Berarti hitam taruh sini, boleh. Terus misalkan hitam kalau jalan taruh sini lagi, boleh nggak? Masih punya nafas apa nggak Hikaru, hitamnya? Masih. Betul, jadi boleh nggak? Boleh. Boleh, pintar. Jadi taruh hitam, taruh sini lagi boleh. Betul. Taruh sini lagi boleh, taruh sini lagi boleh. Tapi bisa bikin 2 mata nggak Hikaru kira-kira? Enggak. Betul. Jadi betul boleh hitam, siapapun hitam boleh taruh, putih pun juga boleh taruh, hitam juga boleh taruh. Tapi kalau hitam taruh sini, buat bikin 2 mata ya juga susah gitu kan. Kalau hitamnya bentuk kayak gini, putih tinggal tutup-tutup aja, hitamnya kan mati sendiri juga gitu loh. Hitamnya jalan taruh sini, hitamnya bisa jalan taruh sini, putih taruh sini, hitamnya mati. Hitamnya mati. Hitamnya mati. Gitu. Oke, jadi gitu. Hitam taruh sini lagi boleh nggak Hikaru? Taruh aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena ada nafas. Betul, pintar. Jadi hitam boleh taruh situ. Tapi bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Nggak, betul. Hitamnya nggak bisa hidup di sini. Jadi taruh boleh, tapi ya udah mati juga ujung-ujungnya gitu. Yang nggak boleh hitam taruh sini, dia langsung mati gitu. Jadi taruh sini nggak boleh. Karena, hitam taruh sini boleh, karena masih punya nafas. Tapi ya memang buat hidup nggak bisa. Karena nggak mungkin punya 2 mata di area ini. Ya. Kalau gitu ngapain taruh situ juga kok? Apa? Ya betul. Karena nantinya kan mati juga, mendingan buat apa? Betul. Wilayah baru. Betul. Ya itu maksudnya. Maksudnya menjelasin gitu. Betul. Hitam taruh sini buat apa? Nggak ada gunanya karena mati juga. Kalau putih, hitam taruh sini putih harus respon nggak kira-kira, Sandi? Nggak perlu sih kalau menurut saya. Betul. Memang nggak perlu. Karena ya tadi, alasannya betul. Karena kalau taruh situ yang mati-mati juga, ya nggak perlu respon. Putihnya pindah tempatin aja. Toh hitam nggak bisa bikin 2 mata di sini kan. Kalau hitam main sini terus, ya kita cuekin aja. Gitu. Putih pun nggak perlu makan ini kok. Sampai sini kan hitam nggak bisa jalan lagi. Betul, jadi itu. Poinnya betul. Di situ. Jadi hitam taruh sini boleh, tapi ya nggak bisa hidup. Intinya itu dulu aja sih. Taruh boleh, tapi toh nggak bisa hidup, nggak bisa bikin 2 mata. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada pertanyaan? William, ada yang mau ditanya nggak, William? Halo, William. William jelas nggak, William? Udah ngerti ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu deh. Oke, misalkan, tadi kan bentuknya seperti itu. Hitam kalau ditaruh kan, ujung-ujungnya mati juga. Tapi misalkan seperti ini. Ini beda case lah ya. Berarti kalau hitam taruh sini boleh dong ya? Karena masih hidup kan? Masih ada nafas. Betul. Tapi kira-kira putih harus jagain hitam ini atau enggak?
Enggak. Hitam di sini, misalkan jalan lagi, misalkan putihnya ke tempat lain. Gini deh. Misalkan bentuknya tadi ya, misalkan hitamnya jalan di sini gitu. Terus putihnya ke tempat lain. Hitam jalan sini, putih ke tempat lain lagi. Hitam jalan sini, putih ke tempat lain lagi. Hitam jalan sini, putih ke tempat lain lagi gitu ya. Nanti misalkan sampai ke bentuk wilayah kayak gini gitu. Oke, Hikaru, ini hitam hidup atau mati? Di sini. Mati. Ada 2 mata nggak hitamnya? Enggak. Ada 2 mata. Ini mata hitam satu lagi ini. 1 mata dengan 2 poin. Jadi gini nih, biar kamu lihat ya. Misalkan di sini dikelilingin putih. Di sini putih ya. Ini putih, putih. Putih, 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 putih. Boleh nggak kita putih taruh sini Hikaru? Boleh. Nggak boleh, bunuh diri. Kalau taruh sini masih bisa, tapi dimakan sama hitam juga gitu kan, mati juga gitu. Jadi di sini hitam hidup atau mati? Mati. Hidup dong, karena ada mata di sini, ada nafas. Putih kan nggak bisa masuk sini. Taruh sini juga nggak bisa gitu, tinggal dimakan juga sama hitamnya. Jadi bentuk seperti ini, hitamnya hidup atau mati? Hidup. Hidup ya. Hidup karena ini 2 mata. Ini matanya hitam satu, satunya lagi ini gitu loh. 1 mata dengan 2 poin gitu. Jadi di sini hitamnya hidup. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hilangin dulu deh. Kita hilangin dulu ini. Kita hilangin dulu ini. Kita hilangin dulu ini. Ya, misalkan bentuknya seperti ini. Ini kan tadinya wilayah putih nih ya. Wilayah putih semua kan. Terus Oke. tahu-tahu hitam di sini terus bisa hidup. Kalau ini hitamnya hidup apa mati Hikaru? Ada 2 mata nggak? Putihnya yang mati. Oh enggak, putih sih nggak mati. Hitam ini. Hitam ini hidup apa enggak itu dulu? Ada 2 mata nggak? Enggak. Hidup karena Hidup. ada 2 mata. Ya, ini matanya hitam satu, satunya lagi ini. Betul. Nah, sekarang ini yang tadinya area putih, sekarang kira-kira ini areanya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nanti jadi hitam. Ini jadi area netral, belum ada yang punya lagi. Jadi kalau misalkan ini mau jadi punya wilayah putih, wilayahnya ya putih harus dikit ini lagi. Jadi ini jadi wilayah putih sekarang. Gitu. Jadi ini jadi wilayah putih sekarang. Jadi kalau misalkan kita punya wilayah, ini kan tadi ini wilayah putih ya. Kalau misalkan ini nggak ada hitamnya kan, wilayah putih kan. Terus tahu-tahu hitam di sini hidup, artinya wilayah putih direbut oleh wilayah hitam, direbut oleh hitam. Jadi sekarang ini wilayah jadi wilayah netral. Gitu. Jadi ini wilayah netral. William, ada yang mau ditanya nggak William? Santi ada yang mau ditanya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini di sini yang tadinya wilayah putih, kalau hitam berhasil masuk ke wilayah tersebut, ya sebaliknya juga, misalnya di sini hitam, terus ada putih masuk ke area hitam gitu, terus bisa hidup, ya sudah, ini jadi area netral sekarang gitu loh. Jadi misalkan Berarti kalau bentuknya, bagaimana caranya kita nah jadi caranya gimana ya? menguasai wilayah itu kan? tergantung. Biasanya kita kalau misalkan punya wilayah gede, kasih penjaga di dalamnya. Misalkan ginilah, kalau hitam masuk kan kita kepung aja. Kalau dia lari, kita kejar terus. Kira-kira hitam bisa bikin 2 mata nggak di sini? Enggak. Enggak, betul. Hitam cuma bisa mentok 1 mata doang. Begini doang. Hikaru kalau hitam ini hidup atau mati? Mati. Mati, betul. Betul, mati. Ini matanya hitam cuma 1. Gitu. Kalau misalkan hitamnya seperti ini, dan di sini taruh hitam gitu lah. Ini hitamnya hidup atau mati? Punya 2 mata nggak Hikaru? Hitamnya. Enggak, cuma ada 1. Ini mata hitam 1. Ini juga mata hitam. Jadi hitamnya 3. di sini hidup. Betul. Ya.
Jadi hitamnya di sini hidup. Kalau di sini misalkan ini diganti putih, ya hitamnya mati. Karena matanya hitam cuma satu gitu. Ya, jadi itu dulu gitu. Jadi minimal kita harus punya 2 mata supaya hidup. Kalau nggak punya 2 mata, ya mati gitu. Kayak misalkan bentuknya kayak gini. Ya, tadi mungkin ini yang bentuknya agak sedikit beda ya. Oke, Hikaru, ini hitam hidup atau mati? Mati, betul. Putih boleh taruh di sini nggak? Terus makan 1 batu? Boleh. Boleh, betul. Karena bisa makan, makanya hitam semua mati. Oke. Kalau di sini diganti warna hitam. Hitamnya hidup atau mati, Hikaru? Mati. Hidup. Hidup, karena punya 2 mata. Matanya hitam ini sama ini. Ya ditandain, nah ini deh A atau B. Ini matanya hitam A sama B. Hidup. Gitu ya. Oke. Jadi misalkan gini deh. Ini nggak ada hitam. A, B, C. Atau gini deh. Ya, bentuknya gini aja, terus A, B, C. Oke, kalau giliran hitam yang jalan, harus jalan kemana supaya bikin 2 mata? Ada yang tahu? Ke A atau B atau C? B. B, betul. B. Hitam jalan ke B, jadi 2 mata. Nah, kalau putih yang jalan, A, B, C. Kalau putih mau matiin hitam, harus jalan kemana kalau gitu? A, B, atau C? A. Kalau putih jalan di A ya, kita coba ya. Misalkan putih jalan di A. Kita makan dong. Ya. Hitam punya 2 mata atau enggak, Hikaru? Iya. Ya, jadi salah jawabannya. Jadi kalau putihnya jalan di sini, kita makan, hitamnya hidup. Oke, jadi hitam harus jalan putih harus jalan A, B, atau C. Kira-kira gimana? Putih kalau mau matiin hitam? B. Betul. Kalau hitam jalan ke B, hitamnya hidup, ya sudah, sebaliknya. Putihnya jalan ke sini, supaya hitamnya mati. Kalau hitamnya jalan ke sini, putih jalan kemana, Hikaru? Ke Supaya makan semua. Kalau mau makan semua deh, kalau mau makan semua. Putih jalan kemana? C. Ke C. Hitamnya mati semua. Bukannya putih yang mati semua, tapi hitamnya mati semua. Tapi memang kalau bentuknya seperti ini, kita masih bisa bikin 2 mata nggak, Hikaru? Enggak. Enggak. Betul, enggak. Jadi sebenarnya putih pun nggak perlu sengaja maksa mati hitam semua untuk ngambil di atas papan. Nggak perlu. Gitu. Jadi nggak perlu sengaja putih jalan di sini supaya hitamnya mati semua. Di akhir permainan ini dianggapnya mati. Gitu ya, bisa diambil. Jadi betul ini mati semua. Ya, jadi nggak perlu belum betul-betul mati karena ini masih ada ya gitu. Cuman ya di akhir permainan ini dianggapnya mati gitu. Karena nggak punya 2 mata. Jadi grup yang nggak bisa punya 2 mata atau minimal nggak punya 2 mata maka mati. Semua grup yang nggak punya atau hanya punya 1 mata kita anggapnya mati. Selesai gitu. Di akhir permainan kita bisa ambil semua. Jadi batu tawanan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada pertanyaan? Oh, maaf kok, ulang yang Ya. tadi. Sorry, tadi habis ngetik kurang konsentrasi. Nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Bisa di-replay nggak? Yang mana ini? Oh, ulang deh sini. Yang tadi penjelasan yang AHA. Oke. Oke, coba Santi lihat ya. A, B, C. Gini. Coba hitam harus jalan kemana supaya bikin 2 mata? B. B, betul. Jadi hitam harus jalan ke B supaya jadi 2 mata. Sampai sini jelas nggak, Santi? Paham. Paham kan? Oke, sekarang
kalau kamu jadi putih, jadi harus jalan kemana misalkan, ya sama kayak tadi ya, misalkan di sini A, B, C gitu. A, B, C. Kalau kamu jadi putih, supaya hitam nggak punya dua mata, jalan kemana? Coba Santi. Aku pilihnya B kali ya. Betul. Kalau hitam jalan ke B hidup, hitam jalan ke B hidup nih. Ya jangan kasih jalan ke B dong hitamnya. Kalau kamu jadi putih, jalan di sini. Gitu ya. Kalau hitamnya jalan di sini, kalau putih nih, mau makan hitam harus jalan kemana, Santi? Ke C. Ke C, betul. Tapi kan nggak perlu juga. Karena gini, hitam sih. bisa hidup nggak di situ? Nggak bisa kan? Nggak bisa, nggak memungkinkan bikin dua mata. Nah, nggak perlu sengaja putih jalan ke C supaya ngambil semua. Di akhir permainan, itu dianggap mati. Gitu. Jadi, suatu grup yang nggak punya dua mata, maka mati. Minimal dua mata ya. Atau satu grup yang hanya punya satu mata, matilah gitu. Jadi nggak perlu sengaja putih jalan ke C supaya nangkap ini semua, nggak perlu. Karena gini, kalau di akhir permainan, ini diambil nih. Kita di akhir permainan ini diambil, ini jadi wilayahnya putih semua kan? Ya, ya lihat nih bentuknya ini jadi wilayah putih semua. Oke, misalkan kalau kamu sengaja jalan ke sini, nih putih jalan ke sini kan? Terus ini mati juga, betul. Ini mati semua juga. Tapi wilayahnya putih kan jadi berkurang 1 poin karena putih jalan di sini. Paham nggak kira-kira? Paham. Ya, jadi gitu. Jadi nggak perlu sengaja matiin batu semua supaya kita nangkep gitu loh. Jadi kalau lawan udah punya satu mata kita bisa tinggal. Kalau lawan udah punya satu mata kita tinggal. Itu udah mati gitu ya. Ya, cuman mungkin bisa juga misalkan gini lah ya. Misalkan bentuknya kayak begini. Terus ya di sini misalkan putihnya beginilah. Ya, misalkan bentuknya seperti ini. Ini kan di sini hitam satu mata atau dua mata, Santi? 2. Matanya 2, tapi sebenarnya kita hitungnya gini sih. Ini satu mata dengan 2 poin sebetulnya. Ini bukan 2 mata. Ini Oke. ya 2 poin Salah, betul salah. sih ya. Ini satu mata cuman nilainya 2 poin gitu loh. Nah, tapi misalkan kalau tadi saya bilang kan kalau udah kira-kira mati ya kita bisa tinggal. Tapi kalau misalkan kita mau hidup, ya udah nih quiz deh. Sorry. Ini hilang dulu. Oke. A, B, C. Nah, di sini ada cara supaya hitam ini kan cuma matanya satu nih. Berarti mau mati gitu kan. Kita masih bisa hidup loh, kira-kira mesti jalan kemana? A, B, atau C? Ada yang tahu nggak? B. A, B, atau C? B. Oke. Hitam sebetulnya yang betul jawabannya adalah jalan ke C. Kenapa? Lihat deh. Putih ini 2 kena Atari. Lihat. Ya, kalau putihnya mau lari begini, kita makan. Sekarang hitamnya jadi hidup. Hitamnya hidup sekarang gitu loh. Tapi misalkan kalau tadinya hitamnya jalan cuman ke B gitu. Ya ini masih mungkin juga sih. Tapi ya putih bisa jalan ke sini. Kalau hitamnya ke A, ya ini tinggal tutup. Gitu. Atau tadi misalkan kalau hitamnya jalan ke sini, ya putih ini ada cutting point, ini tinggal tutup aja. Begini juga boleh. Gitu. Hitamnya mati duluan. Jadi memang kalian harus hati-hati. Kalau betul-betul udah nggak bisa hidup lawannya gitu, kita bisa tinggal. Misalkan seperti inilah, ini nggak ada cutting point ya. Ini hitamnya kan mati, nggak bisa ada celah. Tapi kalau di sini hitam jalan di sini, putih yang mati, ya kan bisa aja tahu hidup lagi gitu. Ini kan putihnya mati, hitamnya hidup. Gitu. William, ini hitam punya 2 mata atau hidup atau mati dulu William? Hidup atau mati itu? Hidup atau mati hitamnya? Hidup, betul. Wilayahnya hitam berapa William? Wilayahnya berapa? Soalnya masih ada napasnya. Pinter, betul. Wilayahnya berapa? Wilayahnya hitam berapa? 2. Wilayahnya hitam
totalnya sih di sini 4. 4 itu ini. Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini kita sebut kita Iya. punya 2 mata dengan 4 poin. Jadi ini kita 1 mata dengan 2 poin, ini juga 1 mata dengan 2 poin gitu. Nah, kalau putihnya itu masuk, Putihnya masuk, oke. Misalkan kalau putihnya masuk, saya ke sini ya. Hitam tinggal makan. Dimakan Gitu. aja. Hitamnya punya berapa mata, Hikaru? 4. Yang matanya 2 sih, cuman poinnya 3, sorry. Ini 1, 2, 3 gitu. Jadi ini 1 matanya hitam, 1 matanya hitam lagi ini tapi dengan nilai 2 poin. Ini 1 mata hitam dengan nilai 2 poin. Gitu ya. Jadi di sini hitam hidup gitu. Ya, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Berjauh 4. Nggak ada? Oke, jadi gitu sih. Jadi aturannya itu aja. Ya udah, gitu. Kalian tinggal ngembangin bagaimana membuat wilayah dan coba mematikan batu lawan gitu. Tapi intinya sih gini sih, ego itu memang kita matiin batu lawan, kita dapat keuntungan juga, tapi intinya bukan matiin batu lawan. Kalian harus ingat intinya adalah permainan ego banyak-banyakan wilayah. Yang paling banyaknya wilayah, dia yang menang. Bukan berarti kalau kita mati batunya banyak, udah pasti kita kalah? Enggak, belum tentu. Karena nanti kita akan hitung total wilayah. Jadi bukan berarti kita mati lebih banyak dari batu lawan, tapi jumlah wilayahnya. Bisa aja kita matinya lebih banyak dari lawan, oke. Tapi selama wilayahnya lebih banyak, menang. Ini wilayahnya banyak ya. Ya. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Oke, jadi seperti itu. Jadi cara main pertama gimana? Bebas sih. Taruh tengah sini boleh. Taruh pinggir juga boleh. Taruh sini pun boleh loh. Tapi kira-kira kalau hitam taruh sini, putih kan tinggal taruh sini juga udah kena tarik. Hitam kalau lari ya kejar terus aja. Gitu. Ujung-ujungnya kan mati sampai pojok gitu. Atau mungkin lebih simpelnya putih jaga di sini aja. Kalau hitam taruh sini di blok, hitam taruh sini di blok gitu. Mati juga semua. Jadi bukan nggak boleh, taruh sini boleh juga, cuman mungkin kemungkinan matinya besar. Gitu ya. Jadi taruh sini boleh, taruh manapun boleh gitu, bebas. Tapi biasanya hitam, putih, gantian gitu. Dari mana itu namanya? Bebas gitu gantian. Hitam, putih. Bisa juga kalian jalan di sini gitu. Ya, misalkan hitamnya jalan seperti ini ya. Hitamnya jalan seperti ini. Nah, yang sudah punya wilayah duluan hitam atau putih? Punya wilayah. Hitam udah punya wilayah duluan, putih belum punya wilayah. Tapi bagus mana, hitam atau putih kira-kira? Which one is better, white or black? Ya. Hitam kan ada wilayah. Black. Hitam lebih Ya. bagus. Yang lebih bagus White. adalah sebenarnya betul putih. Putih lebih bagus. Di sini memang hitam sudah punya wilayah. Wilayahnya hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi di sini putih punya pengaruh yang lebih besar gitu. Jadi misalkan nih, hitamnya mainnya terus seperti ini. Ya, jalannya satu-satu terus aja kayak gitu terus. Jalan-jalan satu-satu terus gitu. Ya memang hitamnya punya wilayah, tapi misalkan putih nggak ngikutin deh. Putihnya nyebar aja deh. Misalkan kalau putihnya sini aja gitu. Hitamnya satu-satu terus. Kan wilayah putih jadi makin rapat di sini. Jadi ketika hitam misalkan masuk, ya bisa diserang sama putih gitu. Jadi sebenarnya ketika masuk diapain? ya, jadi gitu. Jadi di sini memang yang sudah punya wilayah duluan, misalkan di ini,
Nggak tahu. Nggak tahu. Di sini yang punya wilayah dulu adalah hitam. Ini wilayah hitam, ini dan ini. Tapi yang punya pengaruh lebih luas di sini adalah putih. Jadi bagusan putih atau hitam? Jadi bagusan putih atau hitam? Ayo. Mau putih atau mau hitam? Putih. Putih. Seperti putih. Putih lebih bagus gitu. Jadi putih yang lebih bagus. Putih punya pengaruh yang lebih luas gitu. Jadi main ego itu kita bikin pengaruh. Gampangnya gini, kalian misalkan mau bikin toko, kan pasti nyebar-nyebar dong, misalkan di Pulau Jawa, di mana, di kota mana, misalkan seperti itu kan. Masa bikin toko kalian Indomart gitu, sebelahnya lagi Indomart lagi, sebelahnya Indomart lagi, buat apa gitu loh. Toko yang sama terus-terusan gitu, pasti nyebar kan. Ya ego juga seperti itu. Jadi ego ini perebutan wilayah, cuman ya efisiensi langkahnya juga harus diperhatikan. Jadi kira-kira di situ. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanya nggak? Kamu ada pertanyaan? Ini udah mau selesai itu. Kamu ada pertanyaan? Ya. Mana? Ikaro ada yang mau ditanya? Main game Stone. Kamu main Kalau hitam kayak itu kalau bisa kamu tanya. Kenapa? Kalau hitam kenapa? hitam ikut si putih nyebar. Ya, betul. Jadi sebaiknya sama-sama nyebar. Sebaiknya kita mainnya nyebar gitu. Bikin wilayahnya gitu. Lompat-lompat gitu. Bikin wilayahnya nyebar, betul. Ya. Ya, ada yang punya pertanyaan lagi? Kamu udah main sama gurunya? Udah tanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Kamu main nggak? Nggak ya? Nggak ada? Oke, jadi penjelasannya sampai sini dulu deh. Udah jam 9 juga. Jadi gini. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi ini kegiatannya tiap minggu gitu ya. Jadi nanti next, jadi kalau misalnya ada pemula lagi ya, saya pasti akan ngejarin pemula lagi. Tapi nextnya nanti mungkin kalian yang sudah bisa main sama-sama pemula, kita akan coba main di KGS ya. Jadi nanti satu sama lain tanding di KGS. Jadi kalau kalian yang belum punya account KGS, ya kalian coba buat aja. Ya nanti kita main di sana, gitu. Satu sama lain nanti main lah, gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, misalkan cara masuknya nanti PM aja, ya. Nanti saya kasih tahu caranya masuk KGS bagaimana, gitu. Jadi diskusinya tetap lewat Zoom, tapi kalau kalian main bisa via KGS seperti itu, ya. Gitu. Nanti next minggu depan, misalkan kalau ada pemula lagi, saya pasti akan ngajarin pemula lagi dulu. Kalau masih mau ikut lagi silakan, tapi yang mungkin kira-kira seperti ini, yang dijelasin pun materinya kira-kira juga ya ini juga gitu loh. Ya jadi kayak gitu. Tapi ya ini dibuat buat kita bisa sama-sama main aja, kita ketemu di sini, terus nanti mainnya tetap di KGS di sininya biar kita komunikasinya jadi lebih lancar aja gitu. Jadi misalkan kalau ada pemula yang benar-benar dari nol lagi, nanti paling saya akan membuat tutorial buat pemula gitulah ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi sebenarnya terserah sih, kalian misalkan kalau misalkan nggak bisa minggu ini, misalkan ya kapan aja terserah gitu, bebas gitu. Bebas aja, kapan aja boleh gitu ya. Ya, ada yang punya pertanyaan dulu? Ada punya pernyataan nggak? Pertanyaan nggak? Kita ini dulu deh. Ada yang mau ditanya? Iya. Enggak ya? Oke, jadi seperti itu sih. Nanti next-nya minggu depan, ya kira-kira seperti ini lagi juga. Kalau ada pemula saya akan ngajarin. Kalau enggak ya nanti kalian kan sama-sama baru, jadi nanti kita kalian coba bisa main satu sama lain di KGS gitu ya. Jadi yang belum punya account KGS bisa dibuat dulu sekarang nanti atau ya entah kapan ya. Jadi minggu depan nanti kita bisa main gitu di KGS gitu. Nanti kalau misalkan gak ada yang pemula, saya akan coba kasih tutorial buat yang maksudnya belum pernah belajar sama sekali, saya akan kasih tutorial buat yang pemula ya kalian juga gitu. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Nggak? Oke, jadi kira-kira itu deh. Kalau nggak ada yang mau ditanya, ya mungkin sampai sini dulu aja gitu. Kalau misalkan ada yang masih mau main atau apa ya terserah, nggak masalah sih. Kalau nggak ya kita selesai sampai sini dulu. Nanti ya setiap minggu gitu. Terus nanti saya juga akan buat tiap Rabu sih ya, mungkin Rabu malam. Tapi mungkin
saya akan coba buat yang lebih lanjut gitu. Jadi tapi kalian kalau mau ikut juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin saya akan ngasih tutorial buat yang lebih lanjut. Mungkin entah ya bahas sesuatu atau apalah gitu ya. Jadi silakan aja. Nanti info-infonya seperti yang tadi saya sudah bilang, saya akan post lah di Facebook, di Instagram juga. Jadi kalau yang belum subscribe 19 ke 19 TV ya silakan subscribe. Jadi saya juga kasih banyak materi di sana. Terus silakan juga follow akunnya Instagram 19 ke 19 TV juga ada. Facebooknya juga ada, fanpage-nya juga baru buat juga sih. Jadi silakan aja nanti karena info-infonya semua saya akan di sana semua ada gitu ya. Atau ya udah PM aja. Terus nanti silakan kalau saya akan coba buat grup WhatsApp. Kalau ada yang ingat pengen ikut nanti PM aja silakan gitu ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu saya mau bikin open class ya silakan gitu. Jadi ini gratis kok, tenang aja. Jadi kalau kalian punya teman-teman ada yang baru pengen belajar sama sekali ajak aja nggak apa-apa di sini saya jelasin gitu. Jadi seperti ini kira-kira gitu ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Enggak? Enggak ya. Oke, ya udah mungkin hari ini itu dulu deh. Nanti kita minggu depan kalau misalnya ada pemula lagi ya kita bikin coba tanding satu sama lain gitu. Ya. Ya mungkin kira-kira itu aja sih. Nanti kalian boleh ajak teman-teman lain juga misalnya yang baru pengen belajar nanti akan dijelaskan lagi di sini betul-betul dari awal gitu. Dan tenang aja free kok gitu. Cuman tapi saya memang membuat misalkan kalau ada yang mau berikan donasi saya ada dikasih di channel di 19 ke 19 TV ada di deskripsinya kok. Itu di Saweria silakan tapi itu nggak wajib tenang aja. Jadi terserah itu bebas kok gitu. Cuman kalau ini tenang aja nih free. Gitu. Oh iya, untuk yang misalkan mencari peralatan saya juga jual jadi silakan saya kasih ini misalkan kalau yang mau beli peralatan dari saya nanti saya kasih free teaching 1 kali game secara private gitu jadi silakan aja PM aja kalau misalkan ada yang butuh peralatan gitu ya terus silakan cek aja videonya di 19 ke 19 TV ya di sini juga banyak tutorial kok bener-bener dari pemula banget juga gitu. Oke mungkin kalau nggak ada lagi yang mau ditanya atau mau disampaikan ya mungkin kita tutup aja kali ya meeting hari ini. Benar ya udah ada yang bertanya atau apa-apa? Silakan kesempatan. Udah? Udah itu aja. Udah itu aja ya. Oke. Ya udah nanti untuk link minggu depan nanti saya share lagi ya atau kalau kalian yang mau ikut gabung grup WhatsApp ya nanti mungkin saya akan buat ya silakan PM aja. Oke ya. Jadi ya kita ini sampai sini dulu aja ya. Terima kasih udah pada datang loh. Ya nanti kita lanjut lagi deh minggu depan. Ya, terima kasih.